Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kemarin pekerjaannya sudah sebagian Bapak koreksi ya, sudah langsung Bapak nilai. Nah hari ini Bapak akan menjelaskan dari sebagian yang Bapak koreksi itu masih ada sedikit mungkin yang belum mendalam ya tentang sisi miring pada sebuah segitiga. Nah, sisi miring pada sebuah segitiga. Bagaimana caranya? Nah, biasanya kalau mencari sisi miring pada sebuah segitiga atau mencari sisi yang lainnya dari sebuah segitiga, pada khususnya adalah segitiga siku-siku ya. Itu menggunakan dalil atau rumus teori Pythagoras. Teori Pythagoras. Teori Pythagoras itu yang bagaimana sih Pak? Pythagoras itu merupakan rumus matematika yang berhubungan tentang segitiga siku-siku, hanya segitiga siku-siku saja. Jadi rumus Pythagoras ini hanya bisa digunakan untuk mencari sisi dari sebuah bangun datar segitiga siku-siku. Artinya apa? Dari rumus Pythagoras atau teori Pythagoras ini, kamu bisa mencari sisi miringnya, bisa mencari alasnya, bisa mencari tingginya dari segitiga siku-siku. Seperti itu. Nah, dengan cara bagaimana? Menunjukkan bahwa panjang alas kuadrat tambah panjang tinggi kuadrat sama dengan panjang sisi miring kuadrat. Artinya apa? Seperti ini. Coba Bapak gambarkan dulu ya. Gambarnya seadanya ya, nggak usah pakai penggaris. Ya langsung set. Nah, ingat, kalau segitiga siku-siku biasanya ada tanda seperti ini di sikunya. Walaupun tidak ada, bisa kalian menganggap ketika alas dan tingginya itu tegak lurus, ini alas dan tingginya tegak lurus, maka itu bisa disebut dengan segitiga siku-siku. Selama salah satu sudutnya adalah 90 derajat, maka itu disebut dengan segitiga siku-siku. Nah, caranya bagaimana, Pak? Nah, di sini Bapak akan memberikan nama pada setiap sisinya. Sisi A, sisi B, dan sisi C. Artinya apa? Sisi A adalah tingginya, tinggi sebuah segitiga. Sisi B atau yang bernama B ini merupakan alasnya, dan C ini adalah C apa C? Sisi miringnya. Nah, sisi miring. Nggak usah kalian bingung. Ini mudah. Yang penting kalian melihat mana alas, mana tinggi. Maka akan kalian dapatkan sisi miring dari segitiga siku-siku. Oke, kita kembali lagi ke Pythagoras. Nah, artinya gimana sih Pak? Kenapa kok ada sisi miring, ada alas, ada tingginya? Ini hubungannya dengan Pythagoras seperti ini. Ketika kalian mencari C sama dengan, kalau ketika kalian mencari C hanya mencari C saja, itu ada artinya adalah A plus B. A plus B. Tapi ingat tadi baru ketika pembukaan menjelaskan ada kata-kata kuadrat. Panjang alas kuadrat tambah panjang tinggi kuadrat. Artinya apa? Ini semua nanti dikuadratkan. Dari C, A, dan B itu artinya adalah kuadrat. Artinya C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Seperti itu. Nah, kemudian kalau mencari A bagaimana Pak? Oke, A ini A kuadrat juga. Karena menggunakan rumus Pythagoras atau teori Pythagoras. Nah, kalau A kuadrat caranya bagaimana Pak? A itu merupakan tingginya. Ingat, selain sisi miring, berarti kalian C dikurangi B. Ini kuadrat juga. Ketika kalian mencari A, adalah sisi miring dikurangi B.
Dan juga ketika kalian mencari B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Seperti ini. Inilah cara menggunakan rumus Pythagoras. Ketika yang dicari sisi miring ditambah. Ketika yang dicari selain sisi miring maka harus dikurangi. Seperti itu ya. Nggak usah bingung, ini mudah. Nah, ketika kalian menemukan sebuah soal, biasanya pada bangun segitiga. Caranya bagaimana, Pak? Nah, semisal ya, di sini Bapak punya angka, punya soal seperti ini. Soalnya, sebuah segitiga siku-siku pastinya ya. Tingginya 3, alasnya 4. Berapa sisi miringnya? Nah, yang ditanyakan adalah berapa sisi miringnya. Nah, berarti kalau sisi miring, untuk mempermudah kita beri nama. Yang sini A, ini B, dan sisi miringnya C, sama seperti tadi contohnya ya. Nah, setelah itu bagaimana? Berarti yang dicari adalah C sisi miring. C itu sisi miring. C kuadrat sama dengan, kalau mencari sisi miring berarti ditambah atau dijumlah ya. A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan A berapa A? Oh, A-nya 3. 3 kuadrat ditambah B-nya berapa? 4. Oh, 4 kuadrat. Nah, kita pangkat 2 kan dulu hasilnya. 3 pangkat 2, 9. Ditambah 4 pangkat 2. 4 kali 4. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4. 4 tambah 4, 8. 6. Oh, 16. Oke, kita tulis. Nah, setelah ini C kuadrat sama dengan 9 ditambah 16. Berapa? 20. Nah, sampai sini apakah sudah selesai? Belum. Kita hanya mencari C, bukan C kuadrat. Maka C sama dengan, nah ini kan pangkat 2. Pangkat 2 kalau dipindah ruas, ini kan ada sama dengan. Sama dengan itu bagaikan tembok pembatas yang membatasi antara dua sisi, antara dua bagian. Nah, kalau kuadrat lawan dari kuadrat itu adalah akar pangkat 2. Berarti kita akar pangkat 2 kan. Akar pangkat 2 dari 25 sama dengan 5. Berarti C sama dengan 5. Seperti itu. Nah, ini maka C ini sama dengan 5. Nah, coba Pak, kalau yang diketahui C dan B-nya saja, yang A tidak diketahui. Yang A tidak diketahui, coba yang A dikasih tanda tanya coba. Anggap saja angka 3-nya ini tidak ada ya. Oke, kita buktikan. Ketika kalian mencari, ini apa kalau yang A termasuk tinggi. Oh, A berarti A kuadrat sama dengan, ingat, kalau mencari selain sisi miring, berarti sisi miringnya itu apa? C kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan, nah C kuadratnya berapa? C-nya itu 5, dikurangi B-nya berapa? 4. Nah, ini kuadrat semua. Dihitung 5 kuadrat yaitu 20, dikurangi 4 kuadrat 6. Nah, A kuadrat sama dengan, atau A pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi 16. Sama dengan 9. Nah, di sini A masih pangkat 2, maka pangkat 2-nya dipindah akan menjadi akar 9 sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3. Tuh kan, sudah terbukti bagaimana cara Pythagoras menemukan sebuah sisi dari segitiga siku-siku.
Seperti itu ya anak-anak ya. Ketika kalian mencari sisi miring itu ditambah. Nah, ketika kalian mencari selain sisi miring, maka sisi miring dikurangi. Ya, ketika mencari sisi miring berarti ditambah semuanya. Ketika kalian mencari selain sisi miring, maka sisi miring dikurangi. Oke, seperti itu sedikit penjelasan dari Pak Erin tentang teori Pythagoras. Dari evaluasi yang kemarin, dapat lihat kalian masih ya bukannya bingung, tapi mungkin belum jelas tentang Pythagoras itu yang bagaimana. Nah, Pythagoras itu hanya berlaku di segitiga sikusi. Seperti itu ya anak-anak ya. Oke, terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Ingat, Baru bilang gimana? Kalau matematika itu mudah. Oke, terima kasih.